Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di channel YouTube Medi Broni. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, isi di kolom komentar. Apakah Anda senang, sedih, berduka, masih diteror, atau apa nih? Isi di kolom komentar. Walaupun saya tidak bisa membalas satu persatu, nanti saya akan baca chatan Anda, ataupun komentar Anda, ataupun curhatan Anda. Saya akan jawab melalui video, karena memang itu komentar kan banyak. Jadi memang kalau dibalas satu persatu kan nggak mungkin. Oke, pemblokiran massal pinjol legal di bulan ini itu pasti akan terjadi. Ya, kenapa hal ini bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, yang baru jatuh tempo. Saya ucapkan selamat dulu buat Anda semuanya, karena bulan depan rasa takut itu mungkin sudah tidak, rasa cemas dan rasa kekhawatiran itu mungkin sudah menghilang. Kenapa? Karena pemblokiran massal pinjol itu akan dilakukan di bulan ini dan bulan mendatang. Otomatis akan banyak pinjol-pinjol legal yang akan tumbang dan akan bangkrut, benar-benaran bangkrut. Ya, kalau saat ini OJK telah menyampaikan atau mengeluarkan datanya, 61 pinjol masih merugi ratusan miliar. 15 pinjol belum bisa memenuhi target yang disampaikan. 33 pinjol kekurangan modal. Berarti cocok bulan ini dan bulan mendatang akan banyak pinjol legal yang tumbang dan berguguran. Senang nggak teman-teman semuanya? Karena ini nggak pernah kompak, saya perhatikan nggak pernah kompak. Entah ada apa dari teman-teman semuanya, saya juga bingung gitu loh. Anda berteriak setiap hari, ayo Galbay Nasional, gerakan Galbay Nasional, gerakan hapus pinjol, blokir pinjol, segala macam. Hari ini senang nggak? Ya, kalau memang senang, jangan lupa disupport dan didukung juga channel ini. Kenapa saya bilangin pemblokiran massal akan terjadi di bulan ini? Anda tahu, angka yang gagal bayar di DKI saja mencapai 2,3 juta. Itu outstanding, dana yang belum dibalikkan, dana pinjol yang masih beredar, masih di tangan si debitur. Ya, dengan nilai mencapai puluhan triliun. Apakah orang-orang itu akan mampu membalikannya nanti? Mungkin hanya beberapa persen saja yang bisa membalikan hal itu. Kita ambil lagi data yang ada di Jawa Barat. Totalnya di Jawa Barat 4, sekian. Apakah mereka juga akan mampu untuk membalikan dana dengan nominal 13 triliunan? Ya, ini sulit. Jadi kalau digandeng dengan Jakarta dan Jawa Barat, totalnya mencapai 23 triliun. Saat ini data yang sudah dikeluarkan itu mencapai ratusan juta miliar. Pinjol sudah mengalami kerugian. Ya, apakah Anda masih beranggapan pinjol ini akan dibayar oleh asuransi? Tidak. Ya, sebenarnya data soal kerugian ini itu nggak begitu spesifik. Karena kenapa saya bilangin nggak begitu spesifik? Sebelum orang mengalami atau menyatakan gagal bayar dan telat bayar, sudah berapa juta duitnya habis. Sekarang saya tanya dulu buat teman-teman semuanya, khusus subscriber saya yang selalu mensupport dan selalu setia dengan channel Solusi Utang ini. Sebelum Anda gagal bayar, ini sebelum ya, sebelum Anda gagal bayar, contoh Anda terjebak 2 atau 3 aplikasi legal. Sebelum Anda gagal bayar, sebelum Anda tidak mampu bayar, itu sudah berapa juta sih duit yang Anda habiskan? Isi di kolom komentar. Ya, biar kita tahu, biar kita melihat gitu loh. Jadi kalau data yang dikeluarkan OJK mengatakan pinjol mengalami kerugian, salah. Ya, pinjol nggak mengalami kerugian. Justru masyarakat tetap dirugikan. Walaupun nama mereka telah cacat, nama mereka masuk ke dalam BI checking, duit mereka juga habis, utang mereka tidak berkurang loh. Yang rugi itu adalah masyarakatnya, bukan si pinjolnya. Benar atau tidak? Makanya isi di kolom komentar. Di pinjol mana? Apakah Anda perpanjang? Apakah mencicil? Ini hutang nggak lunas. Ada juga saya mendapatkan informasi ini terjadi dari pinjol legal, hutang dia 8 juta, dia sudah cicil. Yang seharusnya itu telah dikonfirmasi, hutang dia tinggal 2 juta lagi, sekali cicil lagi. Nyatanya ada debt collector yang berkunjung membawa surat, hutang dia masih 8 juta, sekian. Ya, licik benar.
benaran licik. Makanya saya bilangin pemblokiran massal di bulan ini atau bulan mendatang itu pasti akan terjadi. Blokirnya bukan dari pemerintahnya, diblokir bukan dari OJK-nya, tapi diblokir oleh masyarakat dari hidup mereka. Ya, pada akhirnya mereka tidak akan mampu lagi membalikkan dan mereka ogah melakukan pembayaran di pinjaman online. Kenapa? Tidak ada jaminan sama sekali. Ini akan lunas, ini akan selesai. Ada nggak yang bisa menjamin? Ya, saya persilahkan deh, Anda mau bayar berapapun, lunas nggak utang Anda? Ya, saya biarkan Anda menjual aset Anda, selesai nggak utang Anda? Atau Anda pinjam bank deh dengan nominal puluhan juta, beres nggak pinjol? Enggak. Ya, nggak selesai. Udah pinjam bank, udah jual aset, udah dibantu keluarga, udah dibantu semuanya, nggak selesai, masih ada. Ya, berarti ini memang lintah darat benaran, tapi mereka berlindung di balik POJK yang ada. Saya ingat wawancara OJK yang ada di Metro TV dengan rekan saya juga, Pak Ahmad Junedi. Ya, OJK seakan mengelak dalam hal itu. OJK tidak percaya bahwasannya pinjol legal melakukan hal sepicik itu. Ya, sejahat itu. Makanya saya sempat bertanya, emang ruang pengaduan yang diciptakan oleh OJK itu buat apaan? Ya, data itu di mana? Kalau sekarang dibilangin pengaduan tentang pinjol legal itu sudah berkurang, ya pastinya berkurang. Karena masyarakat sudah ogah untuk melaporkan hal itu. Karena tidak ada tanggapan. Ya, jadi jangan OJK salah. Dengan kurangnya laporan yang ada di OJK, bukan berarti mereka ini tidak sengsara gara-gara pinjol. Mereka sengsara, mereka menangis. Mereka tidak mau melaporkan pinjol lagi karena memang tidak ada tanggapan. Sehingga mereka mengambillah inisiatif, mereka memblokir semua pinjol dalam hidup mereka. Ya, karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk memblokir pinjol secara resmi yang ada di OJK-nya. Ya. Tidak bisa membatasi iklan pinjol yang ada di YouTube. Tidak bisa menghentikan iklan pinjol yang ada di semua platform media sosial. Ya, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah pemblokiran pinjol dalam diri mereka. Caranya bagaimana? Mereka berhenti bayar. Mereka stop bayar. OJK bingung ya, pastinya OJK bingung. Ya. Semua itu mereka lakukan. Kenapa? Karena tidak adanya kejelasan aturan demi aturan yang dibentuk oleh OJK, hanya aturan sepihak yang menyelamatkan para investor, yang menyelamatkan para pinjol tanpa mempedulikan masyarakat bawah yang hancur gara-gara lintah darat ini. Setiap hari loh mereka diteror, setiap hari mereka diancam, setiap hari mereka dicaci maki, setiap hari mereka dihina. Apa yang bisa dilakukan OJK? Nggak ada. Ya. Bahkan OJK terus-terusan melakukan himbauan, pinjamlah ke pinjol legal, pinjamlah ke pinjol yang telah terverifikasi. Seakan-akan pinjol legal ini sudah di atas segalanya, sudah baik, sudah taat dan segala macam. Padahal tidak. Ya, OJK sengaja menutupi masalah ini. Ya, supaya nggak begitu terbongkar. Anda lihat video yang saya update hari kemarin. Ya, saya update 61 pinjol yang mengalami kerugian ratus miliar dan 15 pinjol itu tidak bisa memenuhi ekuitas yang diminta oleh OJK. Yang terjadi apa? OJK bukannya mencabut, OJK malah memberikan tenggang waktu. Ya, apakah tenggang waktu ini disertakan dengan dendanya, disertakan dengan sanksinya, kita nggak tahu. Sementara kita yang galbay, yang telat bayar, kita tidak diberikan tenggang waktu. Kalau kita pun diberikan tenggang waktu, kita diminta untuk perpanjang. Ya, kita telat dibebankan dengan bunga, dibebankan dengan denda, tapi OJK dengan entengnya memberi tenggang waktu, dan ini nggak main-main, 3 tahun. Ya, ada 15 pinjol dan ada 33 pinjol lagi. Ya, itu mengalami. Ya, mereka kekurangan modal, jadi OJK membiarkan mereka, silahkan carilah modal ke rakyat kami. Ya, masih banyak rakyat bodoh yang mau Anda peras. Kan seperti itu. Akhirnya, benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Isi di kolom komentar. Saya butuh juga pendapat Anda, saya butuh suara Anda gitu. Ya, supaya permasalahan ini lurus. Dan rekan-rekan kita dan teman-teman kita yang menjadi atau sebagai profesi debt collector, tolong buka kembali pemikiran Anda. Anda sedang diperalat oleh mafia yang memiliki uang. Dengan iming-imingan gaji UMR, Anda tekan mereka, Anda ancam mereka. Di mana letak
manusiawi Anda gitu loh. Kita tinggal di negara yang sama, kita satu Nusantara, kita satu tanah air. Kenapa Anda caci maki mereka? Hanya sebatas gaji UMR. Kalau Anda bilangin, saya ini bekerja dengan sesuai aturan, boleh aja. Aturan itu ada di kantor. Di lapangan, Anda yang punya aturan. Ya. Jadi jangan Anda lakukan penekanan itu. Justru dengan Anda tekan, membuat orang-orang tidak mau lagi menyelesaikan hal itu. Ya, robahlah sisi penagihan Anda. Dan begitu juga buat pinjol. Kalau hari ini Anda mengalami kerugian yang cukup besar, masyarakat memblokir Anda dalam hidup mereka, jangan salahkan masyarakatnya, salahkan penagih hutang Anda. Ya, salahkan mekanisme yang Anda jalani selama ini. Mereka sudah capek. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Ayo blokir semua pinjol yang ada dalam hidup Anda. Mau pinjol apapun, pinjol legal, pinjol raksasa, pinjol yang viral, pinjol apa, blokir dalam hidup Anda. Jangan paksa terus diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Sudah akhiri. Ya, kalau nggak Anda akhiri hari ini, siapa lagi yang mau ngakhiri? Kalau Anda nggak memulai hari ini, siapa yang mau memulai? Ya, jadi stop semuanya hari ini. Dan saya yakin Anda berhak untuk bahagia. Anda berhak juga untuk mengembalikan senyum manis Anda yang selama ini ditelan karena gagal bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Intinya Galbay jangan pernah takut dan jangan pernah coba-coba gali lubang tutup lubang. Itu akan menyengsarakanmu dan itu akan membawa Anda ke dalam lubang yang sangat dalam, justru lebih berat daripada hal ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.